Semoga masih pada sehat ya semuanya. Adik-adik, lihat gak kita aneh-aneh gak sih penampilannya hari ini? Ada apa sih? Kenapa coba kita berbeda hari ini? Nah, karena hari ini kita akan sama-sama merayakan ulang tahun Pelkat PA yang ke... Ada yang tahu nggak yang keberapa? Coba tebak. Berapa? Hari ini kita merayakan ulang tahun Pelkat PA yang ke 61 tahun. Hari ini kita akan merayakan dengan sama-sama beribadah. Yuk adik-adik, siapin diri kalian ya. Nah adik-adik, kita akan memulai impas spesial kita. Tapi sebelumnya kita akan sabar dulu. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, berdoa dulu ya. Ambil waktu teduhnya. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi apa? Kita mau nyanyi lagu King of the Jungle. Ikutin gerakannya ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? The jungle and the sea. I'll tell you. J-E-S-U-S. Yes, he is the king of kings. He is the king of the universe. The jungle and the sea. Kita nyanyi anak monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangsa, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan pernyataan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan berpasang-pasangan ya adik-adik. Kalau nggak ada pasangannya, adik-adik boleh ajak mama atau papanya. Kita akan menyanyi lagu Mentega dan roti. Adik-adik ikutin gerakan kita ya. Oh temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Oh temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan dorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan doakan dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Oke adik-adik, kita akan membaca Mazmur, tapi sebelumnya kita persiapkan dulu Alkitabnya ya. Sudah siap semuanya? Pembacaan Alkitab
Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 8. Mazmur 85 ayat 1 sampai 8. Mazmur 85 ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Ayo ambil Alkitabnya. Nah, kita juga akan menyiapkan hati kita lewat pujian. Adik-adik, kita mau menaikkan pujian Hidup Ceria 217 Dengan Hai Kawan. ya. Ikutin gerakannya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, oh, selamanya, oh. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya. Aduh,
tadi kita kalah lomba estafet. Gimana sih? Harusnya kita menang loh, dikit lagi. Kamu sih, Cherry, gimana sih? Kamu tuh, aku tadi udah oper tuh kelerengnya, lari lagi. Coba di tengah jalan kamu gak jatuhin itu sendoknya. Kok pasti udah menang. sih? Harusnya kamu dong yang bisa. Kamu gimana sih? Kamu tuh kaki cuma 2, licin lagi. Susah kan jadinya. Gimana aku. dong? Badanku kecil, aduh kulitku juga kayak gini. Seorang kodok bisa apa sih? Gini aku gak milih kamu tadi buat tim aku, buat 17-an. Kamu tahu nggak? Setiap tahun tuh aku selalu menang lomba 17-an. Berat kamu, aku jadi kalah kan. Aku nggak bisa menang piala. Aku nggak bisa kasih temen-temenku nih. Aku menang lagi. Kesel banget. Aduh, jangan gitu dong. Udah, kalau kayak gini caranya aku nggak mau lagi temenan sama kamu. Aku mau pulang aja ke rumah. Dadah. Hei, ada apa ini? Iya nih Pak. Ah. Tadi kita habis lomba 17-an. Terus kita kalah. Terus si Freddy nih, coba tadi dia nggak jatuhin tuh kelerengnya. Bukan aku, harusnya dia yang bisa. Oke, nggak boleh saling menyalahkan. Damai dulu. Nggak mau Pak. Saya dikalahkan gara-gara dia. Tapi kan kita harus baca Alkitab. Ya udah deh. Ayo dong, damai dulu dong. Ya. Damai ya. Ya. Nah, kita hidup harus berdamai. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk hari ini. Dan dengan penuh sukacita kami boleh merayakan ulang tahun PA. Dan biarlah ya Bapa di sorga, Engkau berkati, Engkau urapi agar firman-Mu yang kami baca dan kumpulkan itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan dan terang pada jalan kami. Berbicaralah atas kami dalam Roh-Mu yang kudus, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca Alkitab dulu ya. Bisa nggak? Bisa. Itu air matanya dihapus dulu. Jangan cengeng, tuh. Iya. Adik-adik yang kekasih, kita akan membaca dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya ke-17. Ya, nanti Pak Pendeta ayat 12, kemudian Freddy ayat 13. Freddy temennya siapa ini? Cherry Pak. Cherry. Oke. Cherry ayat yang ke-14, kemudian kembali ke saya ayat 15 dan seterusnya. Adik-adik sudah siap di rumah Alkitabnya? 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih, itulah pembacaan firman Tuhan. Dan kita tadi melihat bagaimana Freddy dan
siapa namanya tadi temennya? Cherry, Pak. Cherry yang nakal. Nggak nakal sih sebenarnya, hanya temperamennya tinggi. Oke, kita melihat apa yang dikatakan dalam surat Paulus kepada Timotius. Artinya bahwa di sini Paulus mau menunjukkan siapa dirinya, siapa karakternya yang sesungguhnya. Ada karakter yang tenang, ada karakter yang lembut, ada karakter yang keras. Dan salah satunya yang kita temui teman kita ini, Cheryl, dia temperamennya keras. Dan apa segala yang dia inginkan itu harus terjadi. Tapi ketika kalah tadi ya, kalah perlombaan ya. Nah, ketika kalah ya itu harus diterima. Kekalahan harus diterima dalam arti kita harus melihat satu sisi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik, bahwa tidak selamanya kita berada dalam suatu kemenangan. Ada saat dimana kita kalah, dan kalah itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Tapi itulah kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri. Nah, dalam Alkitab ini, di sini Paulus menunjukkan siapa dirinya. Bahwa yang dia katakan di sini, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, tadi kita lihat bagaimana Cheryl juga marah-marah. Ya, dia temperamen juga, dia emosi. Tadi sempat menghujat nggak Cheryl? Iya, Pak. Saya kesel. Coba dia bukan tim saya. Nah, Kan kamu ngaku juga. nah, jadi di situ kita bisa melihat bahwa oke, kadang kita marah, kadang kita pun menghujat. Kadang kita emosi dan kita tidak bisa mengontrol akan emosi kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan dari Cheryl. Nah, kita diajak untuk mengoreksi diri di hari ulang tahun ini agar kita bisa mengolah kehidupan ini. Jadi mengolah emosi kita. Oke, kita boleh marah, tapi tidak boleh berdosa. Ya, coba kita buka di Mazmur 4. Cheryl bisa baca ya? Mazmur pasal 4 ayat 5. Nah, adik-adik di rumah juga lihat Mazmur 4 ayatnya yang kelima. Silahkan Cheryl. Mazmur 4 ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Nah, itu yang harus terjadi Cheryl. Bahwa biarlah kamu marah, artinya kita boleh marah. Kita gagal, kita marah, kita nangis dan sebagainya. Tetapi dikatakan selanjutnya jangan berbuat dosa. Nah, tadi kita dengar bahwa Cheryl juga marah. Dia menghujat. Bagaimana menghujatnya tadi? Cheryl. Kakinya, Pak. Kakinya kan licin, terus dia nggak bisa loncat, nggak bisa jalan, nggak bisa lari kayak saya nih. Nah, adik-adik, kita boleh membanggakan diri, tetapi kita tidak boleh menghujat. Nah, ketika kita menghujat, firman Tuhan mengatakan kita boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Ketika kita menghujat, disitulah kita berbuat dosa. Nah, kembali ke dalam perikop pembacaan kita dalam Timotius tadi. Jadi Paulus menunjukkan siapa dirinya. Aku dulu pemarah, aku dulu suka menghujat, bahkan melakukan tindak kekerasan, memukul dan seterusnya. Tetapi mari kita belajar bahwa semua itu adalah satu hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak suka. Makanya Paulus dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk melakukan satu hal yang baik. Nah, Cheryl mau berubah enggak? Berubah. Iya deh. Saya minta maaf, Pak. Saya salah. Nah, minta maafnya ke Freddy. Iya deh, Freddy. Maaf ya tadi aku udah marah-marah sambil menghina kamu. Padahal kan aku juga yang salah. Kita kan tim ya. Iya, kamu aku maafin aku juga ya. Iya. Kita harus bisa kerja sama lagi. Lagi. Ya,
tahun depan kita harus bisa menang ya lomba 17-annya. Oke. Nah, adik-adik yang terkasih, di hari ulang tahun ini kita harus berubah. Kita boleh marah, tetapi tidak boleh berdosa, tidak boleh menghujat, dan sebagainya. Nah, adik-adik yang terkasih, mari kita belajar seperti Sheryl yang mau berdamai, yang mau merendahkan diri, dan Freddy juga ya tidak boleh merasa kecil, harus tetap bersemangat, harus tetap melihat bahwa aku bisa. Tuhan akan memakai aku. Oke, adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah berbicara atas kami. Kami berterima kasih karena di hari ulang tahun ini, Tuhan mau mengingatkan kami agar kami tidak membuli teman kami tidak memfitnah teman kami tidak berkata kasar kepada teman kami. Tuhan urapi, Tuhan sempurnakan agar dimanapun kami ada, kami boleh menjadi alat damai-Mu. Kami tetap menerima apapun kondisi yang berlaku dalam kehidupan kami. Dan di saat ini ya Bapa, di tengah sukacita ini, biarlah Roh Kudus mengurapi kami, agar dimanapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Teristimewa ya Bapa di sorga, di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan urapi, Tuhan berkati, agar kami pun ketika belajar di rumah, kami tetap belajar dalam takut akan Tuhan, mempersiapkan masa depan kami dari dalam rumah, untuk menjadi satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua kami, agar mereka dalam segala pekerjaan dan tanggung jawab, mereka juga merasakan nikmat Tuhan, mereka boleh dipelihara di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami, dan Tuhan juga urapi, berkati kakak-kakak layan, agar mereka pun di tengah aktivitas mereka boleh memberi yang terbaik untuk pelayanan PA. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu, dan Kristus jawaban di dalamnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Aktivitas hari ini adalah membuat gantungan kunci. Nah, siapkan aktivitasnya yang sudah dibagikan. Di situ ada gantungan PA, ada benang wol, ada manik-manik, lalu ada lonceng, ada tusuk gigi, dan juga gantungan kuncinya. Nah, pertama ambil benang wol, lalu adik-adik gunakan tangan, lalu gulung ya. Gulung benang wol. Lalu gunting. Nah, lalu adik-adik ambil lagi satu helai benang wol. Kita akan mengikatkan gulungan tadi. Nah, posisikan benang wolnya seperti ini ya. Lalu talikan bagian bawahnya. Ikat dengan kuat ya. Nah, kita ambil lagi selai benang wol untuk mengikat bagian bawahnya. Setelah digulung-gulung, adik-adik ikat dengan kuat. Adik-adik bisa ikat 2 kali ya, supaya lebih kuat. Lalu kita gunting supaya rapih. Nah, gunting juga bagian bawahnya. Gunting biar rapi. Nah, jadi deh. Nah, adik-adik bisa gunakan benang wol yang ada.
Dan dibuat seperti tadi ya, adik-adik bisa juga campur warnanya, seperti ini. Nah, sekarang ambil manik-maniknya, lalu gunakan tusuk gigi untuk membantu memasukkan manik-manik ke gantungan wol yang sudah kita buat tadi. Nah, gantungan lagi manik-manik yang ada ya. Adik-adik bisa memasukkan manik-manik tadi bebas ya, mau 2, 3 sesuai dengan manik-manik yang adik-adik miliki. Nah, seperti ini jadinya. Sekarang kita pasangkan juga loncengnya ke gantungan wol yang sudah kita buat. Nah, karena susah, kita gunakan lagi tusuk giginya ya untuk memasukkan ke loncengnya. Nah, di belakangnya itu ada pengait. Nah, adik-adik masukkan ya ke ke gantungan wol tadi. Nah, selanjutnya kita pasangkan ke gantungan kuncinya. Nah, di situ ada rantai kecil. Nah, adik-adik masukkan ke rantai kecilnya ya. Nah, lalu adik-adik kaitkan. Lihat ya, kayak gini caranya. Nah, tarik deh. Nah, adik-adik lakukan hal yang sama buat benang wol yang tadi ya. Nah, kalau misalnya ada benang wol yang sisa, adik-adik bisa gunakan ya. Jadi, gantungannya rame. Nah, sudah selesai. Tinggal terakhir, kasih gantungan PA-nya ke rantai yang paling besar. Jadi deh selesai. Ya adik-adik, gimana tadi firmannya yang dibawain sama Pak Pendeta? Adik-adik belajar apa yuk hari ini? Ya adik-adik, kita diajarkan untuk selalu bersemangat karena Tuhan Yesus selalu memulihkan kita ya kakak-kakak. Ya, Tuhan Yesus selalu mengangkat kita di kala kita jatuh dan tidak melihat masa lalu kita adik-adik. Tuhan Yesus mau melihat kita yang sekarang dan yang akan datang. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 317, Ya Tuhan bimbing aku. Jadi kita ajak teman-teman di rumah buat berdoa syafaat yuk. Yuk teman-teman, yuk kita sama-sama naikkan doa syafaat ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah menolong kami untuk beribadah. Tuhan sudah bangunkan kami dari tempat tidur kami sehingga kami bisa mengikuti IMPA hari ini. Tuhan, dalam doa syafaat kami hari ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus yang menjamah sehingga bangsa dan negara kami bisa pulih dari corona. Dalam menghadapi ini, tolong kami Tuhan supaya kami kuat dan tegar. Tuhan Yesus berkati juga para pemimpin negara kami supaya mereka bisa bersemangat dan Tuhan beri kebijaksanaan, dan kebijaksanaan yang mereka ambil adalah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami, seluruh gereja, terutama GPIB Wisma Asih Lembang. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi para majelis, juga para pendeta dan para pelayan Tuhan yang lainnya, supaya semakin giat dalam melayani. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk ulang tahun Pelkat PA hari ini yang ke-61. Kiranya Tuhan memberkati setiap kakak layan dan adik-adik supaya giat melayani Tuhan dan semakin giat dalam mengikuti IMPA online. Ini doa kami Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang bersekolah. Meskipun belajar di rumah, biarlah mereka tetap semangat dalam belajar, tetap bersukacita dalam belajar, sehingga mereka bisa mengejar cita-cita mereka. Tuhan berkati juga orang tua mereka dalam pekerjaan, kesehatan. Biarlah Tuhan yang terus tuntun sertai keluarga mereka, orang tua mereka. Biarlah mereka juga bisa hidup rukun di rumah mereka. Mereka juga bisa saling mengasihi kepada adik kakak, tidak pernah berantem lagi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja Wisma Asih Lembang. Di dalam pelayanannya Tuhan berkati pendeta, majelis, setiap kakak layan juga Tuhan berkati, sehingga mereka terus semangat melayani. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Biarlah Tuhan sembuhkan sehingga mereka boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Ini doa kami Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama anak-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya nih kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian dari Kitab Bakti 86, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya
adik-adik, selamat ulang tahun PLKP Pelayanan Anak GPIB ke-61. Kali ini tema ulang tahun PLKPA GPIB adalah taat dan menjadi berkat. Adik-adik, meskipun kita bersekolah minggu di rumah masing-masing, tapi kita harus selalu rajin mengikuti setiap minggunya. Adik-adik tidak perlu untuk dibangunkan oleh mama papa, tapi adik-adik sudah tahu bahwa waktunya sekolah minggu, kita harus bangun dan bersemangat untuk bersekolah minggu. Juga adik-adik harus menjadi berkat. Berkat bukan hanya kita memberi dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, namun berkat bisa dilakukan kita di mana saja. Di rumah kita bisa menjadi berkat buat adik kakak kita, mama papa kita. Apa menjadi berkat? Menjadi berkat dengan taat, bersekolah minggu, rajin membantu mama papa, rajin bersekolah walaupun kita masih di rumah. Itu saja pesan dari ibu. Adik-adik harus taat kepada kakak-kakak layan yang sudah berupaya memberikan yang terbaik buat adik-adik. Kita rajin berdoa, kita rajin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Salam semangat, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati adik semua. Selamat ulang tahun PLKPA. Semoga PLKPA tambah maju dan berkembang di dalam Tuhan. Terus kakak layannya semakin semangat mengajar adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, selamat ulang tahun untuk PLKPA yang ke-61. Semoga PLKPA Gereja Wisma Asih Lembang semakin maju dan kakak-kakaknya juga semakin semangat ngajarnya, semakin keren, semakin kece. Oke, God bless you all. Shalom, halo adik-adik PLKPA Wisma Asih Lembang. Selamat ulang tahun yang ke-61. Semoga di pertambahan usia yang sekarang ini PLKPA bisa lebih tumbuh lagi di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak terang dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk kakak-kakak layan PA yang sudah memberikan yang terbaik di setiap minggunya. Tetap semangat dalam beribadah dan memuji nama Tuhan. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Selamat ulang tahun yang ke-61 untuk PLKPA GPIB Wisma Asih Lembang, dan pesannya untuk adik-adik terus semangat dalam mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun PLKPA GPIB ke-61. Semoga panjang umur dan semakin giat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun PLKPA GPIB yang ke-61. Semoga anak-anak tumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Buat PA yang ke-61, semoga menjadi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan dan menjadi garam dan terang dunia dimanapun kalian berada. Selamat ulang tahun. Saya pribadi mengucapkan selamat hari ulang tahun buat PLKPA GPIB. Semoga di hari ulang tahun yang ke-61 ini menjadikan anak-anak kita lebih matang di dalam menyiapkan akan setiap pelayanan yang ada dan boleh menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati anak-anak PA beserta dengan seluruh kakak-kakak layan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun PLKPA ke-61. Kami kunjung berkumpul ria.
adik-adik yang kekasih, kita akan akhiri ibadah kita di minggu pagi ini dan dalam rangka ulang tahun PA ke-61. Baik, kita dengarkan dulu pesan dari Freddy dan Sheryl. Buat adik-adik di rumah, jangan suka bully temannya ya. Iya, adik-adik di rumah, kalau berantem kayak kami tadi, jangan saling menyalahkan dan harus cepat baikan ya. Iya. Ada lagi? Kita juga mau ucapin selamat ulang tahun ke-61. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus memberkati kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Sampai sudah kita di info online hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah beribadah bareng kita. Tetap bersemangat dan tetap bersuka cita ya. Dan jaga kesehatan ya. Sampai berjumpa di info online minggu depan. Dirgahayu PLKPA GPIB. Dadah.